Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat datang dalam sesi pengajaran kali ini. Jadi kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami berdoa minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah di dalam pemahaman kami berani untuk memutuskan hidup taat kepada Tuhan dalam tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, Bapak Ibu izinkan saya kali ini mau berbagi isi hati dengan saudara sekalian. Saya secara pribadi sangat meyakini bahwa di tengah-tengah situasi yang berat kali ini, COVID-19 yang kita semua, dunia juga sedang menghadapinya, kita perlu mencermati ulang bagaimana kita sedang membangun kehidupan kita di dalam tiap-tiap hari. Ternyata ketika saudara dan saya tidak memiliki akar yang cukup kuat untuk berpijak di atasnya, maka dengan semua situasi yang terjadi, sangat mudah bagi saudara dan saya untuk gugur di tengah jalan, menjadi kecewa kepada Tuhan, lalu menyerah dengan situasi berat yang kita semua sedang menghadapinya bersama. Saya secara pribadi meyakini pula bahwa dalam situasi yang seperti ini sangat penting bagi saudara dan saya untuk mencermati ulang bagaimana kualitas dari kedisiplinan rohani kita. Sebab ternyata kekuatan dari kedisiplinan rohanilah yang akan menolong saudara dan saya untuk tetap ditemukan, berdiri dengan kaki yang kuat, menghadapi apa saja dengan kepala tegak, dan secara pasti kita akan bisa menghadapi proses ini dan mengakhirinya dalam posisi menang. Kalau saudara mempelajari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-26, di situ ada kata beribadah. Nah, kata beribadah yang tertulis di situ, bahasa Yunani menggunakan kata treskos. Apakah arti dari kata beribadah atau treskos? Rupa-rupanya salah satu dari pengertian beribadah adalah begini Bapak Ibu, disiplin rohani. Berarti kan sekarang ini yang harus kita pahami, bahwa beribadah bukan sekedar datang saja setiap hari Minggu di gedung gereja, lalu setelah kita melakukannya kita pulang dan kita meyakini bahwa kita telah beribadah. Rupa-rupanya ini yang Alkitab berupaya beritahukan juga kepada saudara dan saya, bahwa disiplin rohani adalah sebuah bentuk dari beribadah seperti yang Alkitab ajarkan. Jadi mari kita lihat dulu, apa saja disiplin-disiplin rohani yang kalau saja saudara dan saya memutuskan untuk mengerjakannya dalam keseharian kita, itu sebenarnya adalah ekspresi bahwa saudara dan saya sedang melakukan tindakan beribadah di hadapan Tuhan. Nah, mari izinkan saya berbagi tentang disiplin rohani pertama yang saudara dan saya perlu cermati ulang berkaitan dengan hidup kita tiap-tiap hari. Yang pertama saya menyebutnya dengan istilah ini Bapak Ibu, merenungkan firman Tuhan. Kita paham bahwa Alkitab pernah bilang,
selama saudara dan saya tidak tinggal di dalam Tuhan, yaitu di dalam kekuatan firman-Nya, maka saudara dan saya tidak akan pernah dapat berbuat apa-apa. Saudara dan saya tidak akan pernah memiliki kekuatan yang pada akhirnya akan menopang perjalanan kehidupan kita sampai kepada keberhasilan di masa depan. Makanya ini yang saudara dan saya perlu cermati ulang. Sampai sejauh ini, dengan semua proses berat, dengan semua kisah berat yang kita sedang hadapi, apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat disiplin dalam kerohanian kita berkaitan dengan merenungkan firman Tuhan? Mari, saya ajak Bapak dan Ibu untuk buka bersama dengan saya dalam Mazmur pasal 119. Saya akan baca untuk kita ayat 105 sampai dengan ayat yang ke-106. Kalau saudara sudah siap, mari saya baca. Alkitab berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil." Nah, mari kita lihat dulu. Alkitab berkata, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki. Nah, apakah pelita? Kata pelita dalam bahasa Ibrani menggunakan kata nir. Nir itu ternyata artinya adalah begini, Bapak Ibu. Lampu yang memiliki kobaran. 2, lampu yang memiliki cahaya yang sangat berkilau. Jadi Alkitab lagi memberitahukan kepada kita bahwa firman Tuhan itu lampu yang menghasilkan kobaran. Saudara perhatikan saja, ketika saudara dan saya bertemu dengan firman Tuhan, lalu kita tiba kepada titik pada akhirnya kita memahami firman yang Tuhan ajarkan kepada kita, maka ini yang Alkitab berupaya beritahukan kepada kita, di dalam saudara dan saya akan muncul apa yang disebut dengan kobaran. Semua orang yang memiliki firman Tuhan di dalam diri mereka, mereka tidak akan pernah menjadi orang-orang yang layu, patah arang, kehilangan kemampuan untuk berdiri dengan kaki kuat dan menghadapi apa saja dengan kepala tegak. Karena ternyata kekuatan dari firman Allah akan menghasilkan kobaran di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga pada akhirnya kita tidak akan ditemukan sebagai orang-orang yang gampang menyerah dengan proses apa saja yang sedang saudara dan saya hadapi dalam kehidupan kita. Lalu Alkitab bilang bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki. Kata kaki dalam bahasa Ibrani menggunakan kata regel. Regel itu artinya adalah tumpuan kaki. Berarti kan jelas pemazmur menulis bahwa firman Tuhan adalah landasan di mana kaki saya berpijak. Tadi saya sudah bilang kepada Bapak dan Ibu bahwa siapa saja membangun kehidupan di atas dasar yang teguh, waktu badai itu datang, saudara dan saya tidak akan binasa, tidak akan rusak dalam kehidupan, tidak akan gugur dalam kehidupan. Nah, pada ayat yang baru saja kita baca, pemazmur berkata bahwa firman Tuhan itu telah menjadi tumpuan kaki saya. Firman adalah tempat di mana dia berpijak. Itulah sebabnya mengapa orang-orang yang berpijak di atas dasar firman Allah biasanya akan menjadi orang-orang yang mengalami kobaran di dalam diri mereka. Berapi-api, berkobar, antusias, bersemangat menghadapi kehidupan yang memang Tuhan sedang percayakan untuk saudara dan saya berjalan di dalamnya. Nah, apakah kaki atau regel? Kaki atau regel, pengertian berikutnya adalah begini, langkah yang mampu bertahan. Berarti sekali lagi pemazmur berkata, karena saya telah memutuskan bahwa kaki saya harus bertumpu atau berpijak pada firman Allah, maka yang akan terjadi adalah saya punya perjalanan akan terang, saya punya perjalanan akan dipenuhi dengan kobaran. Lalu dalam perjalanan saya yang terjadi adalah saya akan ditemukan sebagai pribadi yang mampu bertahan. Berarti coba, mari kita selidiki diri kita. Sampai dengan hari ini, menurut saudara secara pribadi, pertimbangan saudara secara pribadi, jalan yang saudara dan saya sedang berjalan di dalamnya atau di atasnya adalah jalan yang terang nggak?
Jalan yang waktu kita menjalaninya, kita itu mengalami kobaran di dalam. Jalan yang waktu kita menjalaninya, ternyata kita menemukan by the grace of God dan juga karena firman Allah, maka saudara dan saya akan mampu bertahan pada jalan ini. Kenapa? Karena kita telah memutuskan dari sejak awal bahwa kaki kita akan berpijak pada firman Allah. Berarti dengan bahasa lain, Alkitab lagi bilang, kalau saudara dan saya tidak melatih diri kita untuk merenungkan firman Tuhan, maka yang akan terjadi adalah jalannya kita tidak akan dipenuhi dengan cahaya, Pak, Ibu. Saudara dan saya tidak akan menjadi orang-orang yang mampu bertahan pada perjalanan kehidupannya kita. Saudara dan saya tidak akan pernah mampu dan tidak berkobar menjalani jalan yang Tuhan percayakan kepada kita, karena ternyata akhirnya ditemukan bahwa kita punya kaki tidak pernah bertumpu atau menjadikan firman Allah sebagai dasar di dalam kehidupan kita. Amin. Makanya mengapa saudara dan saya perlu memutuskan untuk sadar dan juga sengaja membangun disiplin rohani di dalam kita, yang salah satunya adalah merenungkan firman Tuhan. Lalu lihat, Alkitab berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kata terang di situ, Bapak Ibu, kata Ibrani menggunakan kata or. Or itu artinya adalah cahaya, atau matahari, atau petunjuk. Berarti Alkitab bilang, waktu firman Allah itu hadir dalam kehidupan saudara dan saya, ternyata firman itu satu, akan menghasilkan cahaya bagi perjalanan kita. Dua, firman Allah rupa-rupanya Alkitab bilang ini, seperti matahari bagi saudara dan saya. Matahari yang membuat saudara dan saya berjalan begini, terarah, bisa mencapai tujuan. Matahari yang membuat saudara dan saya dapat mengerjakan apa saja di tengah-tengah apapun yang sedang kita hadapi dalam keseharian. Nah, firman Tuhan, Alkitab berkata bahwa firman Tuhan adalah satu, cahaya, dua, matahari, tiga, petunjuk. Bapak Ibu, harus diakui, kehidupan yang kita jalani tidak sesimpel teori dari kebanyakan orang. Itulah sebabnya mengapa kita butuh firman Tuhan. Mengapa? Firman Tuhan akan memberikan petunjuk kepada saudara dan saya. Petunjuk tentang bagaimana kita hidup, petunjuk tentang bagaimana kita harus menimbang dengan benar, petunjuk tentang bagaimana saudara dan saya harus membuat pilihan atau bahkan keputusan-keputusan penting dalam kehidupan kita. Makanya coba saudara bayangkan, ketika orang tidak membiasakan diri mereka, atau lebih tepatnya, ketika orang tidak melatih diri mereka dalam disiplin rohani tiap-tiap hari, maka yang terjadi adalah begini, saudara dan saya mungkin bisa berjalan pada jalan yang sekarang kita sedang jalani, tetapi yang terjadi adalah kalau firman Tuhan tidak ada pada kita, saudara dan saya tidak punya cahaya dalam hidup, saudara dan saya tidak punya matahari dalam hidup, saudara dan saya tidak akan pernah punya petunjuk dalam hidupnya kita. Itulah sebabnya makanya wajar ketika orang tersesat dalam perjalanan kehidupan mereka. Mengapa? Tidak ada petunjuk. Penting bagi saudara dan saya untuk pada momen-momen seperti ini, pada musim-musim yang seperti ini, kembalilah lagi, bangun disiplin rohani, renungkan ulang firman Allah, supaya pada akhirnya saudara dan saya akan mampu memiliki petunjuk untuk menjalani kehidupannya kita. Nah, sekarang kata jalan. Jalan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata natihib. Natihib itu artinya adalah jalur perjalanan atau lintasan perjalanan. Berarti Alkitab bilang, kalau orang memegang firman Tuhan dalam hidup mereka, lintasan perjalanan kehidupan, jalur perjalanan kehidupan, modal apa saja, you name it, saudara dan saya akan bisa berhasil menjalaninya. Sebab begini, saya ulang, ada cahaya yang memberi tuntunan kepada kita sehingga kita tidak melanggar lintasan atau keluar dari jalur. Ada matahari, yaitu Tuhan sendiri, firman-Nya, Alkitab bilang. Lalu kemudian Alkitab bilang ada petunjuk, sehingga ulang, saudara dan saya, waktu kita menjalani proses berat dalam kehidupan sekalipun, saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang-orang yang tidak akan pernah mungkin keluar dari jalur kebenaran seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Amin. Nah, coba saudara bisa buka dengan saya dalam Yeremia pasal 6
ayat 16. Yeremia pasal 6 ayat 16. Kata jalan atau kata natiyib itu sangat erat pengertiannya jika dikaitkan dengan ayat ini. Yeremia pasal 6 ayat 16. Pada Yeremia pasal 6 ayat 16, Alkitab berkata, beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Jadi dalam kitab Yeremia, ayat yang baru saja kita baca, ini yang Alkitab bilang, temukan jalan yang baik. Tempuhlah jalan yang baik. Tadi kita sudah belajar bahwa jalan adalah lintasan perjalanan atau jalur perjalanan yang nantinya ketika kita merenungkan firman Tuhan, saudara dan saya akan memiliki pelita, saudara dan saya akan memiliki terang, sehingga Yeremia pasal 6 ayat 16 bilang ini, waktu saudara dan saya menemukan jalan yang baik, lalu saudara dan saya menempuh jalan tersebut, yang akan terjadi adalah jiwa saudara dan saya akan mendapatkan ketenangan. Tadi saya sudah bilang dari sejak awal kepada saudara dan saya, jalan yang kita tempuh tidak selalu rata. Jalan yang kita tempuh tidak selalu licin. Sometimes dalam perjalanan kehidupan, jalan yang saudara dan saya tempuh adalah jalan yang berbatu-batu. Bergelombang. Sometimes mendaki, kita harus mendaki jalan itu, sometimes kita harus turun pada jalan itu, tetapi Alkitab bilang, selama saudara dan saya menempuh jalan yang baik, ada pada jalur perjalanan benar, di mana firman Allah adalah mataharinya, firman Allah adalah penuntunnya, firman Allah adalah cahaya bagi kita dalam menempuh lintasan perjalanan. Alkitab berkata, jiwa saudara dan saya akan mendapatkan ketenangan. Artinya akan begini, sesusah-susahnya proses hidup yang saudara dan saya jalani, selama ada firman Tuhan, Alkitab memberikan sebuah jaminan kepastian bahwa firman yang mengakar di dalam pemahaman saudara dan saya, pertimbangan saudara dan saya, perenungan saudara dan saya, ternyata firman itulah yang akan memberikan ketenangan jiwa kepada saudara dan saya. Sehingga pada akhirnya, saudara dan saya waktu kita menghadapi proses berat, tidak jatuh kepada depresi berkepanjangan yang akan membuat kita mengalami hilangnya kesehatan, hilangnya kekuatan untuk menjalani proses hidup. Kalau saudara dan saya mendapatkan jiwa yang tenang karena kuatnya firman Tuhan berbicara kepada kita dan memberikan tuntunan kepada kita, maka saudara dan saya, itu yang tadi saya bilang, akan tetap memiliki kobaran di dalam diri kita. Jiwa kita akan tenang. Kita akan baik-baik saja di tengah situasi yang rumit, situasi, proses yang berat. Saudara dan saya akan tetap ditemukan sehat karena jiwa kita mengalami ketenangan. Makanya dengarkan ini baik Bapak Ibu. Putuskanlah untuk tiap-tiap hari disiplin diri, kerjakan saat teduh, renungkan firman Tuhan. Karena ini akan menolong saudara dan saya untuk tetap sehat, menjalani kehidupan, dan kita akan ditemukan sebagai orang-orang yang berhasil berjalan sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Lalu ayat 106, Alkitab berkata, aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukummu yang adil. Pemazmur berkata, saya bersumpah dan saya akan menepati sumpahnya saya. Apakah sumpah saya? Bahwa begini, bahasa Inggrisnya bilang, I have sworn and I will perform. Dan saya akan menepatinya, mengerjakannya, perform it. That I will keep, saya akan keep. Bahasa Indonesia bilang, saya akan berpegang. Kata keep atau berpegang dalam bahasa Ibrani menggunakan kata samar. Apakah samar? Alkitab bilang ini, saya akan memperhatikan dan mempertahankan firman itu, hukum-hukum Tuhan untuk diri saya sendiri. 2. Apakah berpegang atau keep atau samar? Artinya adalah begini, saya akan menjaga dan menyimpan hukum-hukum Tuhan untuk diri saya sendiri. Nah begini, kenapa saudara dan saya harus merenungkan firman Tuhan?
berpegang kepada firman Tuhan. Kita dapat melakukannya melalui saat-saat teduh kita tiap-tiap hari. Karena ternyata Alkitab bilang ini, waktu saudara dan saya memutuskan untuk berpegang kepada hukum Tuhan, kepada firman Tuhan, sebenarnya saudara sedang melakukannya untuk diri sendiri. Mempertahankan firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, menjaga firman Tuhan, menyimpannya di dalam diri kita, di dalam perenungan kita, di dalam pemahaman kita. Ternyata Alkitab bilang itu kita kerjakan untuk diri sendiri. Kenapa dikerjakan untuk diri sendiri? Sebab cuma dengan cara itu saja, memperhatikan firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan di dalam firman-Nya, mempertahankan, menjaga, menyimpan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka tadi Alkitab sudah berkata, saudara dan saya akan mampu menjalani jalan, lintasan perjalanan kehidupan, dan kita akan ditemukan tidak pernah keluar jalur. Waktu kita berjalan pada jalan yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara dan saya tidak akan letih, lesu, lemah, tidak berdaya dan menyerah. Selalu akan ada kobaran di dalam diri kita, sehingga pada akhirnya saudara dan saya akan menemukan optimisme dari firman Tuhan bekerja di dalam kita. Saudara dan saya akan mengalami kobaran karena adanya pengharapan dalam firman Tuhan untuk kehidupannya kita. Saudara dan saya akan ditemukan sebagai pribadi-pribadi yang mampu bertahan dalam perjalanan apa saja, dan pada akhirnya kita akan ditemukan sebagai orang-orang yang memenangkan proses kehidupan yang sedang kita alami atau bahkan yang akan kita alami dalam perjalanan ke depan. Makanya dengarkan ini baik Bapak Ibu, disiplin rohani sebenarnya kita sedang mengerjakan untuk keuntungan diri kita secara pribadi. Jadi mari bangun disiplin pribadi supaya pada akhirnya saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang-orang yang begini, mampu menghadapi proses apa saja dalam kehidupan, dan kita tahu kisah terakhir tentang kehidupan kita adalah kita akan memenangkan proses apa saja. Amin. Nah, mari saya ajak saudara untuk lihat dengan saya pada ayat yang lain, Lukas pasal yang kedua ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-37. Ingat baik, tadi saya sudah sempat bilang kan, bahwa dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 26, kata beribadah itu diambil dari kata Yunani treskos. Salah satu pengertian dari treskos adalah disiplin rohani. Kita sudah bahas, disiplin rohani yang pertama adalah, saudara dan saya perlu melatih diri kita merenungkan firman Tuhan dalam saat teduh kita tiap-tiap hari. Tapi mari kita lihat disiplin rohani yang lain. Lukas pasal 2 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-37. Alkitab berkata, Bapak Ibu, ayat 36, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Nah, kalau saudara tanya buat saya, apakah disiplin rohani? Selanjutnya, 1, merenungkan firman Tuhan, tentu saja. Yang kedua adalah berpuasa. Yang ketiga adalah berdoa. Hal-hal kayak gini nih seharusnya adalah hal-hal dasar yang kita telah terbiasa hidup di dalamnya. Begini, sebab saudara dan saya sudah lama ikut Tuhan. Harusnya merenungkan firman, berdoa, dan berpuasa tidak perlu lagi diajarkan kepada kita. Seharusnya 3 hal ini telah menjadi disiplin rohani yang kita kerjakan start dari sejak kita mempercayai Kristus sebagai Tuhan sampai dengan hari ini kita hidup. Makanya mari pertimbangkan ulang sampai sejauh ini. Saudara dan saya melatih diri kita untuk hidup berpuasa enggak? Puasa menjadi salah satu disiplin rohani kita dalam beribadah kepada Tuhan enggak? Berikutnya berdoa. Berdoa menjadi salah satu disiplin rohani sebagai ekspresi kita sedang beribadah kepada Tuhan enggak? Nah, ini perlu kita pertimbangkan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah berpuasa?
Kalau dalam ayat yang baru saja kita baca, kata berpuasa dalam bahasa Yunani menggunakan kata nesteia. Apakah nesteia? Nesteia adalah begini, sebuah bentuk sukarela melakukan latihan yang berkaitan dengan hal-hal rohani, lebih tepatnya begitu. Berarti ini kan yang Alkitab ajar, bahwa puasa seharusnya bukan sebuah tindakan kita terpaksa karena disuruh sama orang lain. Alkitab berkata, berpuasa adalah sebuah tindakan sukarela dalam bentuk latihan rohani. Nah, kalau saudara pelajari Alkitab Perjanjian Lama, saudara akan menemukan bahwa waktu saudara dan saya berpuasa, sebenarnya kita sedang begini, membebaskan orang-orang yang teraniaya. Waktu saudara dan saya sedang berhadapan dengan kasus-kasus rumit kehidupan. Waktu saudara dan saya juga sedang bergumul untuk orang-orang yang sedang menghadapi kasus-kasus rumit kehidupan, entah juga berkaitan dengan kotanya kita, berkaitan dengan bangsanya kita. Saudara dan saya harus melakukannya secara sukarela, tidak terpaksa. Amin. Nah, begini, apakah berpuasa atau nesteia? Berpuasa atau nesteia adalah berpantang makan dan minum karena kita sedang ada pada pergumulan tertentu. Karena kita juga sedang terfokus untuk begini, merenungkan firman Allah, sedang terfokus untuk bergumul entah tentang diri kita atau bergumul tentang orang lain. Rata-rata orang hanya terfokus kepada puasa sama dengan pantang makan, pantang minum. Tetapi sebenarnya yang Alkitab ajar adalah ketika orang berpuasa lalu mereka berpantang makan dan minum, itu terjadi karena mereka terlalu terfokus kepada ulang-ulang merenungkan firman Allah, berdoa, bergumul untuk sebuah masalah, entah itu berkaitan dengan hidup kita secara pribadi atau berkaitan dengan kehidupan orang lain. Alkitab bilang, waktu orang berpuasa, kita akan menolong orang lain untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang buat kehidupannya mereka. Nah, orang harus lebih terfokus kepada tujuan inti daripada sekedar hanya berpantang makan dan minum. Sebab telah terjadi banyak kali salah kaprah, Pak Ibu. Orang hanya pantang makan dan minum, tetapi yang terjadi adalah orang tidak secara sukarela melatih diri mereka untuk mengerjakan tindakan-tindakan rohani. Lalu yang berikutnya, berdoa. Berdoa adalah salah satu bentuk dari disiplin rohani yang saudara dan saya perlu kerjakan dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, kata berdoa dalam ayat yang tadi kita baca, bahasa Yunani menggunakan kata deesis atau deomai. Apakah berdoa atau deesis atau deomai? Alkitab bilang ini, sebuah permohonan resmi kepada Tuhan. Saudara punya permohonan apa? Ajukan saja kepada Tuhan. Bahasa Alkitab menggunakan kata begini, petisi. Deomai itu artinya ini, petisi atau permohonan yang kita punya. Sampaikan aja kepada Tuhan. Jangan begini Pak, Ibu, jangan begini. Isinya cuma mengeluh saja dengan proses berat yang kita hadapi. Kalau toh proses berat saudara dan saya sedang menghadapinya, maka begini, kalau toh kita butuh pertolongan, maka ajukan petisi kepada Tuhan. Buatlah permohonan kepada Tuhan. Ini adalah disiplin rohani yang saudara dan saya perlu bangun. Apakah berdoa? Permintaan kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Selanjutnya, deesis atau deomai artinya adalah begini, berdoa tuh artinya adalah begini, kebutuhan akan Tuhan. Jadi ingat baik-baik, waktu saudara dan saya berdoa, ini bukan sekedar berkaitan dengan petisinya kita aja, permohonannya kita kepada Tuhan dan permintaannya kita kepada Tuhan. Waktu orang berdoa, rupa-rupanya ini yang Alkitab berkata, bahwa orang sedang ada pada posisi butuh Tuhan. Sekarang coba pertanyakan untuk diri sendiri, saudara dan saya sedang ada pada posisi membutuhkan Tuhan nggak? Berikutnya, berdoa atau deesis atau deomai adalah begini, kerinduan untuk mencari Tuhan. Nah,
Itulah sebabnya mengapa ini harus menjadi disiplin rohani bagi kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya harusnya ditemukan dari dulu sampai hari ini dan sampai kepada kekekalan sebagai orang-orang yang selalu memposisikan diri kita sebagai pribadi yang sangat membutuhkan Tuhan, lalu mengembangkan kerinduan di dalam diri kita untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab siapa saja mencari Tuhan, mereka akan menemukan Tuhan. Kalau orang menemukan Tuhan, mereka akan menemukan kemerdekaan, mereka akan menemukan kelepasan, mereka akan bertemu bahwa begini, Tuhan berkuasa untuk memperhatikan petisi kita dan menjawab permintaan-permintaan yang saudara dan saya ajukan kepada Dia, entah dengan kata iya, tidak, atau kata tunggu. Tuhan berkekuatan untuk memberikan petunjuk kepada saudara dan saya, sehingga pada akhirnya saudara dan saya tidak akan pernah menjadi pribadi-pribadi yang hilang arah dalam perjalanan yang memang harus kita jalani dalam proses kehidupan. Jadi mari, saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk cek ulang bagaimana hidup kita hari ini. Apakah kita tetap berpegang kepada disiplin rohani kita tiap-tiap hari, merenungkan firman Tuhan, berpuasa pada pilihan-pilihan waktu yang saudara dan saya bebas untuk menentukannya. Lalu yang ketiga, memutuskan untuk berdoa tiap-tiap hari dalam perjalanan kehidupan kita. Baiklah, kita menjadi orang-orang yang kuat tetap di dalam Tuhan, supaya pada akhirnya di bagian akhir dari proses hidup kita bersama-sama, kita dapat berkata bahwa Tuhanlah yang telah membuat saya menjadi pemenang dan berhasil menyelesaikan proses berat apa saja dalam perjalanan kehidupan. Amin Bapak Ibu, saya selesai. Mari saya ajak Bapak dan Ibu kita berdoa bersama-sama. Kami berdoa biarlah seluruh kebenaran ini termeterai dalam kehidupan kami, dalam pertimbangan kami, dalam perenungan kami. Biarlah kami semua terlatih bukan hanya sebagai pendengar-pendengar firman Allah saja, tetapi juga sebagai pelaku-pelaku dari kebenaran dalam proses perjalanan hidup tiap-tiap hari. Tuhan tolong supaya pada akhirnya kami menjadi orang-orang yang berani mencintai firman Tuhan tiap hari, berani memutuskan untuk berpuasa, berani memutuskan untuk berdoa, supaya pada akhirnya diri kami sendiri bisa menikmati segala sesuatu yang hebat, segala sesuatu yang baik, yang telah Tuhan persiapkan untuk diberikan dan dinikmati oleh kami secara utuh. Seluruh kebenaran ini kiranya Tuhan meteraikan dalam pertimbangan kami, dalam perenungan kami, supaya pada akhirnya kami dikenal sebagai pelaku-pelaku kebenaran dalam hidup tiap-tiap hari. Berkat-Mu menyertai kami turun-temurun. Sebelum kami mengakhiri doa kami mau berdoa doa yang Tuhan ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.